Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR BPN adalah melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang perlu dilakukan untuk memastikan terwujudnya tertib tata ruang. Oleh karena itu, dilakukan penegakan hukum yang tegas melalui pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, penataan ruang. Saat ini, PPNS penataan ruang tersebar di seluruh Indonesia, dengan komposisi 9% di pusat dan 91% di daerah. Pertama kali sejak ditetapkannya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, PPNS Penataan Ruang berhasil menuntaskan proses penyidikan dan berkas perkara tindak pidana penataan ruang yang dinyatakan lengkap atau P21. Perkara tersebut merupakan salah satu temuan hasil audit tata ruang kawasan strategis nasional Batam Bintan Karimun tahun 2019, yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang berupa pembangunan kafling perumahan seluas 6,82 hektar di hutan lindung Sei Hulu Lanjai, Kota Batam. Pembangunan kafling perumahan dibangun mulai tahun 2018 dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sampai tahun 2037. Selain itu, pengembang kafling perumahan juga tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR, dan hak atas tanah. Kerugian akibat dari pembangunan kafling perumahan pada kawasan hutan lindung mencapai 77 miliar rupiah. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Penyidikan dalam rangka pengenaan sanksi pidana menjadi penting untuk dilakukan, karena pengembang perumahan telah diberikan sanksi administratif oleh pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun diabaikan dan kegiatan terus berjalan. Melalui surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2022, kasus pembangunan kafling perumahan pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai resmi masuk tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan serangkaian upaya pembuktian tindak pidana, berupa pemeriksaan 22 orang saksi, pemeriksaan 9 orang ahli, pemeriksaan 1 orang tersangka, olah TKP, penyitaan 227 barang bukti, membawa dan pencarian saksi, serta pencarian barang bukti alat berat. Tantangan demi tantangan dihadapi, diantaranya melakukan pencarian dan penyitaan bulldozer, penyitaan uang hasil perbuatan tersangka di beberapa bank, pencarian saksi yang melarikan diri, hingga pemenuhan seluruh petunjuk P19 dari jaksa peneliti. Untuk melengkapi berkas perkara, setelah melalui proses penyidikan selama kurang lebih 5 bulan, pada akhirnya berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 pada tanggal 11 April tahun 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Selanjutnya, penyerahan tersangka dan barang bukti oleh tim penyidik ke Kejaksaan Negeri Batam tanggal 15 Mei tahun 2023 menjadi tahapan penutup proses penyidikan oleh tim penyidik. Kelancaran serta keberhasilan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang ini tidak lepas dari dukungan penuh oleh pihak-pihak terkait seperti Korwas PPNS Mabes Polri, Polda Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BP Batam, para pakar hukum penataan ruang dan kehutanan, serta unsur masyarakat. Sampainya tonggak sejarah pengenaan sanksi pidana bidang penataan ruang di Kota Batam menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, fokus dan terus berupaya mewujudkan penataan ruang Indonesia yang tertib, bermanfaat, dan berkepastian hukum.